Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam hidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa ya untuk mengisi kehadiran atau absen melalui WA Group. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi fikih bab binatang halal dan haram. Namun, yang akan kita bahas adalah materi subbab tentang binatang halal. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini adalah: yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan arti binatang halal. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis binatang yang halal. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan tata cara penyembelihan binatang yang benar. Sebelum masuk ke materi, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Coba diskusikan dengan orang tuamu, binatang apa saja yang ada pada gambar. Sudah? Oke, kita bahas bareng-bareng yuk. Pertama, ada binatang kambing. Yang kedua, ada ayam. 3, ada sapi. 4, ada unta. 5, ada kelinci. 6, ada belalang. 7, ada cumi-cumi. 8, ada kerang. 9, ada lele. 10, ada udang. Ternyata binatang yang tadi kita sebutkan adalah jenis-jenis binatang yang boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan itu disebut dengan binatang halal. Kalian tahu nggak apa itu binatang halal? Nah, sekarang mari kita pelajari bersama tentang pengertian binatang halal, jenis-jenis binatang halal, dan tata cara penyembelihan binatang. Pengertian binatang halal. Binatang halal adalah semua binatang yang boleh dimakan menurut hukum syariat Islam. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis untuk memakannya. Secara garis besar, binatang yang halal untuk dimakan dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah binatang yang hidup di darat, yang kedua adalah binatang yang hidup di laut. Binatang yang hidup di darat adalah semua binatang yang dipandang baik oleh syara dan hidupnya di darat. Contohnya seperti ayam, kelinci, kambing, kerbau, sapi, kuda, unta, belalang, dan lain-lain. Binatang yang hidup di laut adalah semua jenis binatang yang hidupnya di laut halal untuk dimakan. Contohnya adalah berbagai jenis ikan dan kerang yang tidak mengandung racun. Semua binatang yang hidup di dalam air, baik itu air laut maupun air tawar, halal untuk dimakan, kecuali binatang itu beracun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Artinya,
dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Rukun menyembelih binatang. Rukun menyembelih binatang antara lain: 1. Ada orang yang menyembelih atau penyembelih. 2. Ada binatang yang disembelih. 3. Ada alat untuk menyembelih. 4. Menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Syarat-syarat menyembelih binatang. Secara garis besar, dalam menyembelih binatang ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu orang yang akan menyembelih, binatang yang akan disembelih, dan alat yang digunakan untuk menyembelih. Adapun syarat-syarat menyembelih binatang antara lain: 1. Penyembelih harus beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Mumayyiz, yaitu mampu membedakan yang hak atau baik dan yang batil atau buruk. 4. Binatang yang disembelih harus masih hidup dan halal untuk dimakan. 5. Alat untuk menyembelih harus tajam, terbuat dari besi, baja, batu atau bambu, dan tidak boleh berbentuk seperti kuku, tulang, gigi, atau taring. 6. Disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang pengertian binatang halal, jenis-jenis binatang halal, dan tata cara penyembelihan binatang, maka sebagai tindak lanjut, Pak Guru akan memberikan tugas atau evaluasi. Selamat mengerjakan ya. Tulis soal dan jawaban kalian di buku tugas masing-masing. Kemudian difoto dan dikirim via Japri ke Pak Guru, biar nanti langsung dinilai. Demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, meskipun masih secara daring. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru berpesan, rajin-rajinlah belajar, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan, patuhilah kedua orang tua, jaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Serta jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera usai, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa kembali normal dan bisa belajar secara tatap muka kembali. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.